Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah amma ba'd. Yang saya hormati Bunda Inang Irma Rizkila MPD. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Apranita dengan NIM 2023 01108031 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 model pembelajaran, yaitu yang pertama ada PBL atau Problem Based Learning, yang kedua ada PJBL atau Project Based Learning, yang ketiga ada Inquiry Learning, yang terakhir ada Discovery Learning. Nah, ini adalah 4 model pembelajaran. Yang mana di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning atau pembelajaran Problem Based Learning adalah metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana proses pembelajaran dimulai dengan menghadapkan siswa pada dunia nyata pada suatu masalah yang kompleks dan nyata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kemampuan dalam pemecahan masalah. Adapun sintaks dari PBL ini, yang pertama ada orientasi masalah, yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga ada membimbing penyelidikan, yang keempat ada pengembangan hasil karya, dan yang kelima ada menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, keunggulan dari PBL yaitu ada penerapan pembelajaran yang kontekstual, yang kedua ada penyajian masalah, yang ketiga ada mengidentifikasikan masalah serta mencari solusi yang terbaik untuk meminimalisir masalah tersebut. Nah, adapun penerapan dari PBL ini atau Problem Based Learning bisa di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, atau hingga SMA. Pada jenjang ini, siswa sudah memiliki kemampuan berpikir kritis dan logis yang lebih matang dibandingkan kelas-kelas awal. Nah, pelajaran yang bisa diambil yaitu ada IPA atau mengidentifikasikan penyebab polusi dan mencari solusi. Yang kedua ada IPS atau pemecahan masalah sosial seperti kemiskinan atau konflik budaya. Yang ketiga ada matematika atau pemecahan masalah berbasis situasi nyata seperti hitungan, keuangan atau logistik. Yang terakhir yaitu bahasa Indonesia, menganalisis pemecahan dalam cerita atau artikel. Mungkin itu tentang PBL atau Problem Based Learning. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang PJBL atau Project Based Learning, yang dimana ada pengertian, ada keunggulan, dan ada sintaksnya. Pengertian dari PJBL atau Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Adapun sintaks dari PJBL ini, yang pertama pengenalan masalah atau pertanyaan, yang kedua mendesain perencanaan proyek, yang ketiga ada penyusunan jadwal proyek, yang keempat pelaksanaan dan monitoring proyek, yang kelima penguji hasil presentasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari PJBL atau Project Based Learning. Yang pertama itu ada melatih peserta didik untuk menggunakan reasoning dalam mengatasi persoalan bisnis. Yang kedua, melatih peserta didik dalam membuat hipotesis dalam pemecahan masalah yang berdasarkan konsep bisnis yang sederhana. Yang ketiga, ada melatih kemampuan berpikir kritis dan kontekstual. Mata pelajaran yang dapat diambil ada mata pelajaran seni budaya atau membuat karya seni. Yang kedua ada IPA, membuat ekosistem mini atau simulasi. Yang ketiga ada IPS, mengembangkan peta wilayah dengan data pendukung. Yang terakhir yaitu teknologi informasi, membuat aplikasi sederhana atau web. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang PJBL atau Project Based Learning. Di sini saya akan membahas tentang yang ketiga ada Inquiry Learning, yang dimana pengertian dari Inquiry Learning ini adalah metode pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk berpikir mengajukan pertanyaan, melakukan kegiatan eksplorasi dan eksperimen, sehingga siswa mampu menyajikan solusi atau ide yang berpikir logis dan ilmiah. Sintaks dari Inquiry Learning ini yaitu yang pertama orientasi masalah, yang kedua pengumpulan data melalui
eksperimen. Yang ketiga, pengorganisasian dan informasi eksperimen. Yang keempat, pengorganisasian formulasi eksperimen. Dan yang terakhir adalah analisis proses. Nah, keunggulan dari inquiry learning ini yaitu dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang akan diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa menghubungkan belajar menekankan jawaban dari suatu permasalahan tersebut. Penerapan dari inquiry learning ini bisa di kelas 3, 4, 5, dan 6 hingga SMA. Pada jenjang ini siswa mulai menilai atau kemampuan bulannya dan menyelidiki fenomena secara mandiri. Nah, mata pelajaran yang mencakup IPA, yang pertama ada IPA, penyelidiki tentang fenomena alam seperti siklus air atau fotosintesis. Yang kedua ada geografi, mempelajari dampak erosi melalui pengamatan dan lingkungan. Yang ketiga ada matematika, menemukan nilai keuangan atau web antar konsep. Yang terakhir yaitu bahasa Indonesia, menganalisis makna teks atau informasi media. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang terakhir yaitu discovery learning. Di mana di sini ada pengertian, sintaks dan keunggulan dari discovery learning ini. Pengertian dari discovery learning adalah memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, ada sintaks dari discovery learning ini. Yang pertama, stimulasi atau beri masalah. Yang kedua ada problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Yang keempat ada data processing atau pengolahan data. Dan yang kelima ada verifikasi atau pembuktian. Dan yang keenam generalization atau menarik simpulan. Dan ini adalah sintaks dari discovery learning. Adapun keunggulan dari discovery learning ini, yang pertama, peserta didik aktif dalam kegiatan belajar sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Yang kedua, peserta didik memahami benar bahan pembelajaran sebab mengalami sendiri proses menemukannya. Nah, ini adalah penjelasan dari discovery learning. Nah, adapun penerapan dari discovery learning ini. Nah, penerapannya itu bisa di kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ke atas. Nah, pada tingkat ini siswa mampu mulai memiliki kemampuan eksperimen mandiri dengan membimbing minimal. Nah, mata pelajaran yang mencangkup yaitu ada IPA, eksperimen menemukan hukum gravitasi atau soal cahaya. Yang kedua ada matematika, penemuan rumus luas atau volume ruangan. Yang ketiga ada bahasa Inggris, mempelajari pola tata bahasa atau cara kerja baru. Yang terakhir yaitu sejarah atau menganalisis penyebab suatu peristiwa berdasarkan dokumen atau bukti sejarah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang 4 model pembelajaran, yaitu PBL Problem Based Learning, yang kedua ada PJBL atau Project Based Learning, yang ketiga ada Inquiry Learning, dan yang terakhir ada Discovery Learning. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.